Hai batu Sabara rombolan mundur hawa deh. Selamat pagi, selamat datang yang mulia Bapak Uskup Larantuka bersama rombongan Karitas. Panapai Garogere, Amalusi Lerabulan, Kakak Eko Tanaikan, sedang tepi lawa tanamean, lawa lika bebatu, waya bebeti bebatu patah. Kami 1000 ratu lima, tebemian baik kewengi, ngete berkat sorong kami. Mohena wala gelekat tulatuen umah langa belon, luga balik kebang raya limang, kami maan nuan koda tulis nong basa, gahing kiring guang banagiling, tiniba nara nulikayo, raja di Atadiken. Acara selanjutnya sapaan adat dalam Ngadaore. Musada sape talilau
lo korihan tanamea dunia kale mola kadika eka kamala tana ekamu musika saitani tani tanalulu ekada muatalu silimale Yesus na enti panam teke makia muatae koleila rang Kristus nai dewai danosela mate kerudana ba kim sadan sa petula tue umalang be elang kamelia ewai danos lam luga bali gebangayo limania ula tue umalang bela kame tiamao kame mantula tuenu banu dumpulo kairarai beraroi koda tulis no mausa luga bali ke bangayoli mangkadi tikame maluga bali nara barale makai rai mata buang ilingaini bukan merasu satu dalapa hadi karamat wal raulanu itan mambela bela musurong kirun mauki bukan merahu manana payala kamu ranai kaka ala tanai kamu sudi maru roga menilai dano sela budi boy sare kame bate budi ihala kae miro amatuhan aulanogi akamu amala kakame amanana kamelo akamu makura ama okwala hau todo tapok dikai kamanana kodatan sari koda mapunguli teti kanawe iya bukaro kae panadai gawe gere. Saya teman-teman yang mulia Bapak Uskup bahwa kehadiran Bapak hari ini merupakan utusan dari Allah, dari Tuhan Yesus. Kata sastra Lucy Malay berarti perantara rasul yang hadir untuk membantu kami membangun sekolah. Ada sastra tadi tulang tuen umalang belan, artinya bangunan atau gedung yang Bapak membantu melalui dana lalu dibangun untuk proses pembelajaran. Tadi sastranya tulis membaca. Gua dan Giling itu dia punya sampirannya, dan terima kasih banyak atas budi dan jasa Bapak. Kami menderita dan kampung ini juga kami baru bentuk. Tentu budi dan jasa Bapak Uskup dan
Pengurus Karitas Nasional dan Keuskupan Larantuka, budi dan jasa kami tidak membalasnya. Tuhanlah yang membalasnya. Terima kasih. Saya kembali. Acara selanjutnya pengguntingan pita oleh Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Oke, mari kita beri aplaus. Acara selanjutnya pengalungan. Pengalungan yang pertama, Bapak Kepala Kecamatan dipersilakan untuk mengalungi Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka. Yang kedua, Bapak Kepala SD Impres Hamahinang dipersilakan untuk mengalungi Yang Mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso. Yang ketiga, Bapak Ketua BPD Desa Waimatan dipersilakan untuk mengalungi Romo Freddy Rantetaru. Yang keempat, Ibu Ketua Kelompok Ikat Desa Waimatan dipersilakan untuk mengalungi Romo Ewardus. Bapak Ketua Kelompok Nelayan Desa Waimatan dipersilakan untuk mengalungi Romo Fikjen. Acara selanjutnya mari kita iringi rombongan Yang Mulia Bapak Uskup ke halaman sekolah. Setelah acara pembentukan Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka dan rombongan langsung menuju ke tempat di halaman depan sekolah untuk melakukan penanaman bibit pohon mangga. Iya, boleh ini. Ruo. Ada 5 lubang, jadi
Oke. Yang pertama di lubang yang saya berdiri ini, yang mulia Bapak Uskup Larantuka. Kemudian yang kedua di lubang yang berikut, yang mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso. Pelan-pelan. Oke, di foto, Pak. Ya, pelan-pelan. Ya. Itunya. Tepuk tangan, mari kita tepuk tangan. Mari kita beri aplaus kepada yang mulia Bapak Uskup Larantuka. Berbuah lah. Yang berikut yang mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso. Yang berikut di sini yang berikut bagus. Anak-anak sekolah kirim terus ya. Ini nelayan di darat juga jadi mereka ini. Laut darat, nelayan laut darat. Waktu datang cari pertama SD itu mereka tuh ketemu dengan kepala sekolah. Mereka sekolah di rumah-rumah, sekolah di rumah-rumah, sekolah dari rumah ke rumah. Apa gedung-gedung itu pakai itu mereka sekolah sih. Pindah-pindah. Saya lihat bapak kepala sekolah dalam itu sekali ngurus. Sekarang mereka sudah pindah. Masih sisa 2 lubang. Romo Freddy dan Romo Vincent. Berarti di ujung sana.
Romo Evaldus dan Romo Victor. Hancur ya kemana? Pengaruh desa, kepala desa Olesan. Kecil orang tukang dibunuh. Perhatian setelah penanaman bibit pohon mangga, kita semua foto bersama dengan Yang Mulia Bapak Uskup. Barisan yang paling depan itu anak-anak sekolah bersama dengan barisan Bapak Uskup dan rombongan. Bapak Uskup dengan rombongan di atas, kemudian di barisan yang paling bawah peserta didik, dewan guru, warga masyarakat desa Waimatan. Kita berbaris di depan halaman sekolah ini sehingga bisa foto bersama dengan untuk emperan di depan emperan sekolah itu barisan Yang Mulia Bapak Uskup dan rombongan serta undangan. Sedangkan di bagian bawah itu anak-anak sekolah, dewan guru, dan seluruh warga masyarakat desa Waimatan bisa mengambil posisi di depan halaman sekolah. Anak-anak maju lagi dikit ya. Anak-anak semua, anak-anak sekolah yang masih berada di bawah bisa ke sini semua. Mama masuk. Anak-anak sekolah yang di bawah itu. Oh, mundur dikit, jangan terlalu depan. 3 langkah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 langkah lagi, 1, 2, 3. Oke, stop. Mama masuk di bawah. Mama, warga masyarakat desa Waimatan bisa berada di belakang barisan anak-anak sekolah. Ayo, Anak-anak yang menari itu berada di belakang, sedangkan yang berseragam di belakang. Mama masuk di belakang anak-anak. Seragam itu yang seragam di depan, sedangkan yang Mama masuk di belakang anak-anak. Mere, dia beli anak sekolah mau hobi mere. Dia anak sekolah mau hobi dia anak sekolah mau hobi. Dia foto mana itu? Dia beli mau hobi. Anak sekolah mau hobi. untuk barisan yang paling atas, Yang Mulia Bapak Uskup, para rombong dan undangan pemerintah desa, BPD, kepala sekolah. Sedangkan yang paling bawah, yang paling depan itu peserta didik, diikuti dengan seluruh warga masyarakat desa Waimatan. Kamera, yuk. Bendera. Oke, ambil. Oke, lihat kamera semua. Di sini, Mas. Saya stream. Di sini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Tahan, kita ambil video ya, 5 detik. Anak-anak nanti bilang terima kasih Karitas. Setelah itu salam bela rasa. Kita latihan ya. Adik-adik, terima kasih Karitas. Setelah itu bersama-sama salam bela rasa. Tangannya diangkat. Salam bela rasa. Oke, kita latihan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Karitas. Salam bela rasa. Satu kali lagi, yang mantap. 1, 2, 3. Terima kasih Karitas. Salam bela rasa. Oke, ambil video. Ambil video ya. 3, 2, 1. Terima kasih Karitas. Salam bela rasa. Oke, tepuk tangan. Langkah lagi.
Oke, terima kasih. Setelah ini Yang Mulia Bapak Uskup dan rombongan akan bertatap muka dengan Dewan Guru dan peserta didik, sehingga nama warga masyarakat Desa Kecamatan bisa diberikan kesempatan bisa berpegangan tangan dengan Yang Mulia Bapak Uskup dan rombongan. Terima kasih. Langsung ikut barisan, langsung keluar lewat kantor sebelah. Baikkan ini kan kita. Warga masyarakat Desa Waimatan mulai dari timur Streaming kita. turun ke barat. Aku tutup main ini, kering bu. Aku tutup main. Setelah acara jabatan tangan, kita semua masuk ke dalam ruangan untuk bersama dengan Yang Mulia Bapak Uskup kita tatap muka terbatas dengan Dewan Guru dan anak-anak semua. Bukan ini. Kan tutup layar tuh, mana begitu?
penuh jadi mana kita buka di sana. Kami terhormat rombongan Caritas bisa mengambil tempat di dalam ruang kelas. Caritas hari ini tanggal merah 31 Mei 2023 dimulai. Yang mulia Bapak Uskup Larantuka Monsinyur Fransiskus Kopongku, yang mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso, pimpinan Yayasan Caritas Nasional KWI, yang terhormat Romo Fikjen Keuskupan Larantuka, yang kami hormati Romo Freddy Rantetaru, Direktur Caritas Nasional, yang kami hormati Romo Landus, Sekretaris Eksekusi Komisi PC KWI, yang kami hormati Bapak Victor Madawaktun, anggota DPR Provinsi, yang kami hormati para imam yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Bapak Pengawas Binaan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Umatan, Ketua DPD, yang kami hormati Bapak Kepala SD Presa Maina bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
yang kami kasih, peserta didik sekalian, singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Selamat siang untuk kita semua. Pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua untuk mengangkat hati kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya Ia dapat mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Perlu kita sadari, ternyata ada karunia Tuhan, yaitu kesempatan. Di tengah hiruk pikuk dunia tahun 2020, pandemi COVID-19 menghentikan segala rencana di berbagai bidang kehidupan. 3 tahun telah berlalu penuh tantangan. 3 bencana besar yang melanda kami, yakni pandemi COVID-19, erupsi Gunung Ilulotolot 29 November 2020, dan badai Seroja 4 April 2021, meninggalkan banyak luka, sedih, dan duka cita mendalam bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, ibu guru dan peserta didik yang menjadi korban banjir bandang. Dalam situasi yang kian terpuruk, sangat berpengaruh pada sistem pendidikan di tempat kami. Kami harus pergi meninggalkan kampung halaman kami, dan kami tiba di tempat ini. Pemerintah terus berupaya mengedepankan hak-hak mendapatkan pengajaran bagi kami semua, serta melakukan pelbagai kebijakan yang berpihak pada pelayanan yang memuaskan. Tentu semua itu tidak mudah. Untuk itu semua memerlukan kerjasama semua pihak. Dengan itu tantangan apapun mampu kita lewati bersama. Hidup ini diuji dengan begitu banyak tantangan, namun hanya kesabaran sajalah yang dapat kita hadapi. Kami tidak bisa lari dari hidup ini, tetapi kami lari menuju Tuhan untuk mencapai sebuah kemenangan. Hari ini kami telah menang. Kita jelang ke acara yang berikut, sambutan Bapak Kepala SD Pres Samain. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya memberikan sambutan atau kesan. Saya boleh mengambil sepatah kata. Jangan kepada kami, tetapi kepada mereka yang menolak kami hari ini. Yang mulia Bapak Uskup Larantuka, Bapak Monsinyur Fransko Pengkung, yang mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso, Pelaksana Karitas Nasional, yang terhormat Direktur Karitas Nasional Indonesia bersama jajarannya, yang terhormat Direktur Karitas Kuskupan Larantuka, yang kami hormati Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Madawato yang sempat hadir, yang kami hormati para imam yang sempat hadir, yang kami hormati pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Pak Pengawas, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Waimatan bersama perangkat desa, dan yang kami hormati Bapak Ketua PPD bersama anggota,
yang kami hormati Bapak Ibu peserta didik yang sempat hadir, yang kami kasihi peserta didik SD Pres Hamahena. Sedikit saya memberikan gambaran tentang suka duka proses pembelajaran pasca COVID-19 dan juga banjir bandang atau Seroja 4 April 2021 yang berdampak pada pendidikan. Bahwa setelah bencana menimpa kami, proses pembelajaran tertati-tati. Kami melakukan pembelajaran dari rumah ke rumah berdasarkan domisili orang tua Bali. Ada yang domisili di Lamhora, ada yang berdomisili di Kedah, ada yang berdomisili di Lebatukan, ada yang berdomisili di Wangatoa, dan ada yang berdomisili di Parkwala. Saya sebagai kepala sekolah bagaimana memanage guru untuk turun melakukan proses pembelajaran kurang lebih 1 semester. Itu kami berjalan dari rumah ke rumah. Jadi mengajar di rumah di mana orang tua Bali berada. Jadi kalau mereka di kebun, buru-buru turun ke kebun untuk berikan pembelajaran 1-2 jam. Kemudian dan seterusnya. Sampai berjalan terus, saya mendapat anggaran 50 juta dari kementerian untuk membangun kelas darurat. Dan tentu hanya 1 ruang kelas tidak mencukupi 6 rombongan belajar. Maka saya berusaha untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan berupa tenda pembelajaran BPPD, tenda BPPD yang ada di atas sekarang masih ada. Saya sekat tambah menjadi 4 ruang kelas. Sehingga kelihatan proses pembelajaran itu tidak berjalan seoptimal mungkin. Kalau tidak berjalan secara optimal, apalagi daya serapnya kelas, pasti tidak diharapkan. Pasti kompetensi yang kita inginkan tidak tercapai. Maka saya katakan, jangan kepada kami, tetapi kepada mereka yang menolak kami hari ini. Tentu hari ini Bapak Uskup, Bapak Direktur Karitas Nasional dan Keuskupan Larantuka, dan Bapak Penderma lebih merasa berterima kasih kepada kami karena kami mempunyai persiapan untuk menerima bapak mereka. Tetapi yang paling dalam adalah kami lebih berterima kasih kepada bapak-bapak mereka yang menolak kami, menyenggol kami. Kami jatuh tetapi tersenggol dan dibantu oleh Karitas dalam hal ini melalui Romonus. Tahun lalu kami bertemu di kantor UPTD Waipugang untuk diskusi bersama. Karena kami jatuh maka disenggol, tersenggolnya jatuh, dalam hal ini kehadiran Romonus untuk menolong kami. Ada sebuah cerita, sebuah kapal itu berlayar di lautan lepas, kemudian karena diterpa gelombang, orang panik lalu lari ke sana kemari. Ada keburitan, ada kehaluan, lalu kebetulan ada anak kecil yang jatuh ke dalam laut, kemudian orang tidak mau menolong, tidak ada orang yang berani terjun ke laut untuk menolong. Kebetulan ada orang yang menyenggol seorang penumpang terjun untuk menolong. Tentu ibarat kami seperti itu. Sehingga kami memang ada bantuan dari pemerintah, tetapi melalui prosedural yang panjang, sehingga pada saat itu memang kita bertemu hanya 2-3 jam dengan Romonus dan kita sharing, lalu diberi bantuan
untuk membangun kelas darurat yang pada saat sekarang kita duduk di ruangan ini. Ini karena kebetulan kami disenggol. Sehingga harapan kami adalah pertama menyampaikan terima kasih banyak Bapak Budi dan Jasa Bapak Uskup, para pengurus Karitas Nasional dan juga Keuskupan Larantuka. Kami tidak bisa membalas, tetapi kami tentu dengan daya upaya yang ada pada kami berupaya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa walaupun jauh dari harapan. Atas nama Lembaga Pendidikan dan Dewan Guru, kami menyampaikan terima kasih banyak. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila kehadiran bapak-bapak mereka hari ini tidak berkenan pelayanan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon dukungan baik material maupun pikiran yang kemarin-kemarin diberikan kepada kami menyampaikan limpah terima kasih. Dan atas keterbatasan kami menyediakan sarana prasarana untuk menyambut bapak-bapak mereka, kesempatan ini kami juga mohon maaf. Dan sedikit kami beri gambaran tentang proses pembelajaran. Memang kami sudah menggunakan gedung ini kurang lebih memasuk 2 bulan. Sehingga selama ini kami menggunakan 2 ruangan, yakni darurat yang kecil yang dibangun dari dana kementerian, kemudian yang pakai tenda BPBD yang masih terpasang di atas. Ini keadaan kami, dan kami bersyukur bahwa dengan adanya bantuan ini tentu proses pembelajaran ke depan lebih bermakna dan lebih optimal kami laksanakan. Atas kebersamaan hari ini dari lembaga pendidikan tentu tidak memberikan sesuatu hal yang istimewa, tetapi kami hanya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak mereka. Dan mari kita kolaborasi dan berdoa agar rahmat Tuhan bisa menolong kita dan bisa mendampingi kita ke depan untuk membangun mutu bersama-sama dan bergandengan tangan juga dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Mungkin hanya itu saja sambutan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Presa Mena yang telah menyampaikan sambutan. Kita masuk ke acara yang berikut. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata atau pejabat yang mewakili Bapak Pengawas Binaan, Bapak Donatus Demang dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Uskup Larantuka, yang kami hormati Bapak Uskup dari Karitas Palembang yang berkesempatan hadir, pimpinan Karitas dari pusat dan Keuskupan Larantuka bersama seluruh rombongan yang
kami hormati para imam yang berkesempatan hadir pada siang hari ini yang kami hormati, Bapak anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Victor yang berkesempatan hadir yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Waimatan dan Aulesa yang berkesempatan hadir yang kami hormati, teman pengawas pembina Pak Bonde yang berkesempatan hadir siang hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama tenaga kependidikan dan seluruh siswa dari SD Impres Samaina yang sangat kami sayangi. Pada tempat yang pertama, mari kita naikkan pujian dan syukur kita kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkatnya kepada kita sekalian, sehingga segala sesuatu yang direncanakan oleh sekolah ini yang telah berkolaborasi dengan Caritas untuk bantuan sarana prasarana di bidang pendidikan telah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi bahwa ada yang tersinggung, jatuh dan akhirnya bisa bangun. Saya bisik Romanus bahwa mungkin yang dimasukkan oleh kepala sekolah itu Romanus yang tersenggol jatuh. Dan mungkin tepat begitu ya Pak Eman. Saya atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, pada tempat yang pertama permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena undang secara lisan baru dikirim kepala sekolah tadi malam, sehingga segala program kerja pada hari ini telah diprogramkan sehingga Pak Kadis tidak berkesempatan hadir, sekretaris juga berhalangan untuk tidak hadir, semua kepala bidang juga sudah ada di kecamatan-kecamatan, sehingga saya bersama teman pengawas ini diminta untuk mewakili beliau mereka pada kesempatan hari ini. Namun ada satu hal yang pasti, bahwa kemarin itu sebuah kenangan, tapi hari ini adalah sebuah kenyataan hidup yang kita alami bersama. Sementara esok adalah harapan hari ini. Itu kata orang bijak demikian. Kemarin itu kenangan, hari ini sebuah kenyataan, esok adalah harapan hari ini. Namun sebagai pemerintah daerah, khusus di bidang pendidikan, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak telah membangun lembaga ini. Walaupun pemerintah daerah telah membangun 6 ruang kelas yang ada di bawah tadi, setelah kelas itu yang dibangun oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bencana yang kita hadapi. Kita bangun lagi darurat yang ada di sini. Nanti kanan seperti apa, nanti diatur sedemikian rupa, tapi pemerintah daerah telah menyediakan 6 ruang kelas yang ada di bawah untuk dipergunakan mungkin di tahun ajaran yang nanti ke depan. 6 ruang kelas yang dibangun Caritas ini beralih fungsi untuk SMP, TK atau seperti apa, nanti Pak Eman yang mengatur, berdiskusi lebih lanjut, berkomunikasi lebih utama dengan Romanus yang tersenggol ini untuk ke depan dilakukan seperti apa. Tapi sebagai pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan, sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian yang telah gedung ini. Tahun ini telah digunakan untuk pembelajaran sekaligus untuk ujian sekolah. Di tempat yang sama ini, saya dengan teman pengawas datang monitoring di ruangan ini. Mengapa? Karena
ruangan yang telah dibangun pemerintah di bawah itu belum lengkap, belum selesai. Lengkap kecuali ada mebel, segala sesuatunya sudah selesai, baru bisa digunakan. Tapi belum lengkap, sehingga kita menggunakan ruang bangunan yang dibangun oleh Caritas ini untuk pembelajaran lebih lanjut setelah ujian dan seterusnya. Mungkin tahun ajaran baru, kalau yang dibangun pemerintah ini juga belum selesai, maka bangunan ini tetap kita gunakan. Pada tempat yang kedua, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepertinya kita rasa bahwa Dinas Pendidikan tidak punya penghargaan yang baik dalam hal ini kedatangan Bapak Uskup dan rombongan. Tapi karena ada miskomunikasi, undangan yang sangat singkat malam tadi, sehingga saya dengan teman pengawal terpaksa ditugaskan untuk mewakili. Sehingga permohonan maaf tidak disengajakan, tapi memang ada program lain yang telah dilaksanakan di luar daerah dan di kecamatan-kecamatan yang sedang mereka lakukan. Kita berdoa bahwa dengan kehadiran Bapak Uskup dan rombongan hari ini memberi kami kekuatan untuk melangkah lebih pasti, karena SD Impres Samaena dalam catatan pendidikan juga menjadi sebuah sekolah yang maju dalam kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kita semua ikut membantu dalam hal ini. Romanus kita berdoa sehingga SD Samaena untuk tahun-tahun ke depan lebih maju dari yang kita alami ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebata atau pejabat yang mewakili dalam hal ini pengawas bina yang telah memberikan sambutan. Kita jalan ke acara yang berikut, sambutan yang mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso. Bapak Uskup yang terkasih, Monsignor Frans Kopongkum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan peserta didik yang saya hormati, Bapak dari Dinas Pendidikan dari Caritas setempat, dan juga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Caritas Indonesia sangat mendukung, apalagi dalam kesulitan yang dialami oleh masyarakat sekitar ini, terutama dengan bahaya yang pernah menimpa dalam bentuk yang sangat menyedihkan. Caritas Indonesia yang pada dasarnya ingin mengungkapkan keterlibatan pada masalah-masalah kemanusiaan, terutama yang kita alami di sini dalam pertemuan ini adalah pendidikan bagi anak-anak yang pasti mengalami beban karena bahaya, karena bencana yang menimpa kita. Maka saya sangat mendukung, sangat berterima kasih bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik dengan semangat tetap memperhatikan putra-putri kita yang membutuhkan pendidikan, sekaligus membantu keluarga-keluarga yang tentu dalam kesulitan dengan adanya musibah yang dialami.
keluarga mengalami kesulitan bagaimana mendampingi anak-anak, masih harus mencarikan kehidupan, makanan dan sebagainya. Tetapi saya harap bahwa semangat yang dimunculkan walaupun dalam keadaan sulit ini tentang perhatian pada anak-anak yang membutuhkan pendampingan pendidikan, ini merupakan suatu yang sangat kita butuhkan untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Caritas Indonesia sangat mendukung gerakan edukasi yang mendampingi keluarga-keluarga, terutama anak-anak kita, supaya dalam keadaan apapun anak-anak kita yang akan meneruskan generasi mendatang tetap mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Maka kepada Bapak Ibu tenaga pendidik, juga dari pemerintah yang memperhatikan pendidikan, Caritas tempat Romanus tadi yang disebut-sebut, walaupun pernah pada pendidikan akan tersinggung. Kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Tentu kami akan mendukung Caritas tempat untuk memperhatikan kondisi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Karena Bapak Ibu sekalian, sekolah juga merupakan perpanjangan keluarga, sehingga anak-anak kita tumbuh dan berkembang, sehingga putra-putri kita bisa melanjutkan. Tetapi sekaligus karena ada pengalaman yang sangat menyedihkan dalam hidupnya, semoga Bapak Ibu guru pendidik juga dapat memberi kepada anak-anak. Semoga pengalaman ini tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka menjadi pribadi yang takut dalam hidup, tetapi memberi kekuatan bahwa pendidikan adalah perpanjangan hidup keluarga untuk anak-anak kita yang terkasih. Maka Bapak Uskup yang membantu bersama dengan tim Caritas untuk mendirikan bangunan agar anak pendidikan ini, saya ucapkan terima kasih. Kami mendukung, kami menghargai, dan juga ketika kami diminta untuk ikut serta dalam hal seperti ini, kami juga terbuka untuk itu. Maka banyak terima kasih. Semoga pelayanan pendidikan juga dalam suasana apapun merupakan suatu ungkapan kita ingin menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan yang membahagiakan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Aloysius Sudarso, pimpinan Yayasan Caritas Nasional KBI yang telah memberikan sambutan. Kita masuk ke acara yang berikut. Sambutan Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongku. Pada Bapak waktu dan tempat diberikan. Selamat siang semua. Yang terkasih Bapak Uskup Aloysius Romo Ewal, saudara-saudariku dari Caritas Nasional, Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SDI Impres, dan juga Bapak yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten, para romo, juga bapak-bapak sekalian, anak-anak sekolah yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang indah, kesempatan yang baik, boleh kita bertemu, saling melihat, saling mendengar, dan juga
membangkitkan semangat kepada kita sekalian. Tadi masuk ke sini dengan melihat anak-anak sekolah yang sangat bersemangat. Ini mendorong, membesarkan hati bahwa di dalam diri anak-anak kita ini, walaupun di tengah kesulitan-kesulitan dan tantangan, ada harapan yang sangat besar, ada sukacita dan kegembiraan. Terima kasih atas pengalaman siang hari ini, atas kebersamaan kita. Tadi waktu mendengar Bapak Kepala Sekolah menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah menolak kami dan sudah menyenggol kami, saya terus terang perlu dengan pertanyaan, sejak kapan orang sudah susah kami tolak? Akan disebut juga Romanus sampai hati bisa menyenggol, ternyata maksudnya lain. Satu cerita yang memberi yang sangat positif bahwa pengalaman bencana sudah jatuh bukan ditinggalkan, bukan ditolak, tapi ada peristiwa-peristiwa pengalaman lewat Caritas. Ini pengalaman diangkat kembali, pengalaman dibuat. Saya merasa sangat berterima kasih bahwa justru pada situasi sulit, proses mengajar belajar masih terus diupayakan, diusahakan. Ini hal yang luar biasa. Di tengah bencana, orang tinggal di rumah-rumah, bahkan mungkin itu di kebun atau di rumah tampungan di keluarga-keluarga, belajar bisa dilakukan dengan kunjungan. Ini hal yang luar biasa, mencerminkan tanggung jawab dari kepala sekolah dengan guru-guru bersama dengan orang tua akan bagaimanapun bencana, proses belajar mengajar tetap diupayakan. Satu inisiatif kreativitas yang patut kami banggakan, bahwa ini hal yang sangat luar biasa. Walaupun dalam penderitaan, anak-anak tidak diterlantarkan, pendidikan mereka tetap diperhatikan. Pada umumnya kalau kita melihat, kita ketika mengalami situasi sulit, kita dimatangkan, kita didewasakan, dan ternyata memang itu benar. Tadi justru ketika berada pada pengalaman bencana tidak membuat kita putus asa, tapi justru memacu untuk mencari upaya dan jalan untuk bangkit. Secara khusus pada pendidikan sekolah dari anak-anak kita, bahwa bersama dengan pemerintah daerah, tentu juga pemerintah lokal, kecamatan dan desa, dan bersama dengan masyarakat yang merasa sekolah itu penting, maka bisa membangun gedung yang sekarang kita tempati. Kita lihat bahwa ini kalau tanpa inisiatif, kreativitas, dukungan dari pihak-pihak termasuk orang tua, kepala desa dan juga sekolah sendiri, guru, kepala sekolah,
saya kira gedung yang seperti ini belum bisa dibangun. Tapi bahwa kita bisa membangun, walaupun kita katakan itu darurat, tapi bahwa dia menjadi sarana sehingga proses belajar dan mengajar kembali lagi hidup dan terus berjalan. Nah, ini terima kasih kepada dorongan kesadaran dari Bapak Ibu, dari pimpinan desa, kecamatan dan juga kabupaten untuk menanggulangi kebutuhan akan sarana pendidikan, khususnya gedung sekolah yang kita lihat bersama. Walaupun ini darurat, tapi bisa mulai proses mengajar belajar yang terjadi. Di hal yang positif ini meyakinkan kita bahwa pasti ke depan dengan kerjasama yang ada kemauan kuat dari semua pihak, kita pasti bisa membangun yang lebih baik ke depan dalam kebersamaan kita yang disebut itu rumus badan besar, sering senggol orang jatuh, ternyata itu maksudnya positif. Ini ilustrasi saja. Jadi saya kira dengan pertemuan bersama ini kita juga berterima kasih kepada Bapak Uskup Aloysius Sudarso, Ketua Yayasan Karina dari KWI bersama Romo Freddy, juga Romo Ewal dan juga rekan-rekan lain dari Jakarta, dari Caritas Pusat yang juga bersama-sama dengan kita Caritas di Kuskupan, bersama juga dengan masyarakat di sini berusaha bersama untuk mengatasi kondisi kita yang kita alami bersama. Jadi kita sama-sama berterima kasih kepada Bapak Uskup, juga Caritas Nasional. Sekali lagi, mari ke depan tugas masih banyak untuk kita bersama-sama melanjutkan pekerjaan ini. Tentu saja terima kasih juga kepada Pak Victor sebagai wakil rakyat DPR di provinsi yang juga langsung berada di tempat bersama masyarakat yang ikut merasakan, melihat situasi dan kebutuhan. Terima kasih atas sama kita di sini. Memang orang dari sini, tapi bahwa penting juga ada bersama masyarakat di sini. Terima kasih banyak Pak Victor. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Marantuka yang telah memberikan sambutan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Claudius Parah dan adik Eusebius Kontong Geroda. Silakan berdiri. Mereka inilah yang memberikan lahan ini untuk pembangunan perumahan dan juga gedung sekolah darurat ini. Kita patut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan anak yang dengan ikhlas hati memberikan lahan ini untuk pembangunan perumahan dan juga gedung sekolah darurat ini. Terima kasih. Silakan. Kita masuk ke acara berikut, pembacaan dan penandatanganan berita acara serah terima gedung sekolah darurat SD Presamen. Berita acara serah terima gedung sekolah darurat.
pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, berlokasi di Desa Wematan, Kecamatan Ilapi Timur, Kabupaten Lembata. Kami bernama Monsinyur Kopongkong Per, alamat Sandominggo, Jalan Monsinyur Miguel Rangel 1-2, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Jabatan Keuskupan Larantuka. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keuskupan Larantuka yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Emmanuel Tana SPD, alamat Desa Wematan, Jabatan Kepala Sekolah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDI Presamain sebagai penerima manfaat bantuan sekolah darurat program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak siklon tropis Roja 2021, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini pihak pertama menyatakan telah menyerahkan 1 unit gedung sekolah darurat kepada pihak kedua dengan spesifikasi sebagai berikut. 1. Jenis bangunan sekolah darurat. 2. Tipe bangunan sementara. Pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima 1 unit gedung sekolah darurat dari pihak pertama dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di atas dan dalam kondisi baik. Demikian berita acara serah terima ini dibuat oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanah Merah, Rabu 31 Mei 2023. Pihak pertama Monsinyur Franciscus Kopongkong Per. Pihak kedua Emmanuel Tana SPD, mengetahui Kepala Desa Wematan Onesimus Sili Betekeni.